Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan yaitu pengantar teknologi informasi dengan materinya yaitu sistem operasi atau operating system. Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama, ada pengertian sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi atau yang dikenal dengan operating system adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software dalam suatu komputer. Dengan kata lain, sistem operasi adalah sistem yang mengendalikan operasi dasar dan memastikan sistem dalam komputer dapat berjalan dengan semestinya. Sistem operasi memungkinkan suatu aplikasi dapat berfungsi, sehingga sistem operasi juga disebut sebagai essential component. Komputer dan sistemnya hanya dapat berfungsi karena adanya sistem operasi, kecuali jika komputer tersebut berada dalam keadaan booting. Langsung aja yang kedua, yaitu tujuan mempelajari sistem operasi. Tujuannya yaitu supaya dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita, agar kita juga dapat memilih alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi, dan agar konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lainnya. Setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan, kita masuk pada sejarah sistem operasi. Perkembangan sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut dapat dibagi menjadi 4 generasi. Generasi yang pertama yaitu tahun 1945 hingga tahun 1955. Generasi pertama adalah awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan karena kecepatan manusia untuk menghitung sangat terbatas dan manusia sendiri pun sangat mudah melakukan kecerobohan ataupun kesalahan. Pada generasi ini belum ada di sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua yaitu tahun 1955 hingga tahun 1965. Generasi kedua ini memperkenalkan yang dikenal dengan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam suatu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi dari sistem operasi telah ada. Contohnya yaitu FMS dan yang dikenal dengan IBSYS. Yang ketiga, generasi ketiga yaitu tahun 1965 hingga tahun 1980. Generasi ini perkembangan sistem operasi. Generasi keempat, pasca tahun 1980. Di masa ini, keberadaan sistem operasi juga diperlukan oleh jaringan komputer, di mana para pengguna pun menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini juga pengguna dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga era komputasi mulai berkembang, yang tidak hanya berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga mencapai kinerja yang lebih baik. Langsung aja, mengapa komputer itu harus ada sistem operasinya? Sistem adalah seperangkat program yang mengolah sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat keras. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak dalam sistem komputer. Karena tanpa adanya sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada suatu komputer, kecuali komputer tersebut dalam keadaan booting. Sistem operasi mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Dan sistem komputer juga menyediakan sekumpulan layanan atau yang dikenal dengan sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna lain dalam pemanfaatan sumber daya komputer. Lalu, saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem operasi. Cara kerja sistem operasi bisa dilihat dari gambar.
Dari gambar tersebut dapat dipahami dengan jelas bahwa sistem operasi sebenarnya adalah penghubung antara perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak atau software. Saat komputer pertama kali dinyalakan, maka kita tahu bahwa yang setelah komputer menyala, barulah program dan aplikasi dapat berjalan. Intinya, sistem operasi atau iOS adalah sistem yang berada di lapisan pertama di mana memori hard disk itu diletakkan. Saat ini banyak sekali sistem operasi yang terkenal seperti Linux, Windows, macOS, dan lain sebagainya. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari sistem operasi. Sebagai suatu perangkat lunak dalam komputer, sistem operasi memiliki beberapa fungsi penting dan tanpa adanya sistem operasi, maka komputer pun tidak dapat berjalan. Beberapa fungsi utama dari sistem operasi adalah yang pertama, menjalankan operasi dasar. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Sebelum aplikasi berjalan dan dapat berfungsi pada suatu komputer, maka sistem operasilah yang memungkinkan program atau aplikasi tersebut dapat berjalan dan ditampilkan kepada pengguna atau user yang menggunakan perangkat komputer tersebut. Yang kedua, mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan sistem operasi itu dikenal dengan resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya adalah sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Lalu fungsi yang ketiga itu wadah program atau aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan. Akan tetapi, sebenarnya dalam perangkat penyimpanan, program aplikasi tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan tidak dapat berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut. Secara analogi, sistem operasi adalah suatu lantai di mana suatu barang diletakkan agar barang tersebut dapat digunakan. Misalnya, sebuah meja nih diletakkan di atas lantai. Nah, meja tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika tidak ada lantai yang mendasarinya. Itu contoh kecilnya. Fungsi yang keempat yaitu menyajikan tampilan. Tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget adalah hasil dari pengoperasian operating system atau sistem operasi. Dengan kata lain, sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkan pada monitor layar komputer atau menerjemahkan bahasa pemrograman yang berasal dari CPU, kemudian menampilkan dalam bentuk teks, grafis, dan tampilan lainnya yang mudah dimengerti oleh user. Sistem operasi juga berperan sebagai suatu interface atau tatap muka antar pengguna dengan perangkat keras yang digunakan. Masuk ke fungsi yang kelima. Fungsi yang kelima yaitu mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasi segala yang ada di dalam komputer, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Sistem operasi memudahkan suatu aplikasi agar dapat bekerja dengan lebih efisien. Lalu fungsi yang keenam, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi atau operating system adalah mengoptimalkan penggunaan perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya, dalam hal mengatur waktu berfungsinya CPU, pemanggilan data yang tersimpan dalam memori hard disk ataupun mengatur yang digunakan untuk koneksi dalam terminal. Lalu ada fungsi yang ketujuh. Fungsi yang ketujuh yaitu mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Sistem operasi memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer menjalankan suatu program dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut atau yang dikenal dengan istilah fungsi gatekeeper.
tidak hanya mengendalikan user dalam mengakses sistem atau program, sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan dalam mengakses sistem program dalam komputer. Semua file yang tersimpan dalam komputer juga dilindungi oleh sistem operasi dan hanya bisa diakses oleh orang yang berhak mengaksesnya atau memiliki kendali pada suatu perangkat komputer tersebut. Setelah saya tadi menjelaskan fungsi dari sistem operasi, sekarang kita masuk ke yang ketujuh, yaitu komponen-komponen utama dalam sistem operasi. Komponen utama dalam sistem operasi itu ada 3. Yang pertama itu ada kernel. Kernel merupakan software yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam-macam program aplikasi hardware secara aman dan terkendali. Komponen yang kedua yaitu ada komponen file. File yang dibentuk atau yang dijalankan oleh sistem operasi. Komponen yang ketiga yaitu user interface. User interface merupakan sistem operasi yang memiliki karakteristik tampilan yang menjadikan interaksi antar user dengan komputer. Materi ke-8 yaitu menjelaskan perbedaan sistem operasi untuk komputer kerja, komputer real time, komputer server, dan untuk smartphone. Yang pertama yaitu sistem operasi komputer kerja, yaitu yang disebut dengan sistem operasi yang sering disebut dengan sistem operasi yang dapat berdiri sendiri, yaitu sistem operasi yang lengkap yang bekerja pada desktop, laptop, dan beberapa tablet. Yang kedua, sistem operasi komputer real time. Real time operating system atau RTOS, atau yang dalam bahasa Indonesianya yaitu sistem operasi waktu nyata, adalah sistem operasi multitasking yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang soft, yang bersifat real time. Time di sini berarti membutuhkan waktu kinerja yang saat dimana dibutuhkan pada saat itu juga. Jadi salah satu kunci dari keberhasilan RTOS adalah kemampuannya untuk melakukan kerja secara konsisten, baik secara waktu yang dibutuhkan maupun secara teks aplikasi yang mampu ia kerjakan. Yang lalu, sistem operasi komputer server. Komputer server dalam sebuah komputer mempunyai fungsi untuk memberikan layanan sumber daya kepada komputer klien ataupun komputer yang berada di bawahnya. Sumber daya yang diberikan dapat berupa data, memori, program, dan masih banyak lainnya. Contohnya itu ada Windows, Macintosh, Linux, dan sebagainya. Lalu, sistem operasi smartphone. Sistem operasi mobile atau mobile processing system yang disingkat dengan mobile OS adalah salah satu sistem operasi yang mengontrol sistem dan kinerja pada barang elektronik mobile. Sebenarnya mirip sih fungsinya dengan Windows, Mac OS X, dan Linux pada desktop, PC atau laptop, notebook, dan lain sebagainya. Namun kalau yang versi smartphone ini tuh lebih sederhana. Biasanya digunakan untuk ponsel pintar, PDA, tablet komputer, dan PMP. Adapun sistem operasi yang populer yaitu ada Android. Android itu dibagi menjadi beberapa generasi. Ada Donut, ada Eclair, ada Froyo, ada Gingerbread, ada Honeycombs, ada es krim sandwich, ada Jelly Bean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, dan Oreo. Dan juga sistem operasi yang terkenal yang kedua yaitu ada sistem operasi iOS. Yang ke-8 yaitu macam-macam sistem operasi. Yang pertama itu ada sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows merupakan jenis operating system terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk mengakomodir atau membantu kebutuhan sehari-hari, dimulai dari komputer instansi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Sekarang ini Windows menjadi operating system terbaik di dunia. Setelah berhenti mengembangkan MS-DOS, Windows menjadi favorit pengguna. Setelah sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem operasi, mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya terdapat kata-kata yang tidak berkenan ataupun kata-kata yang bertele ataupun materi yang mungkin masih belum baik. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.